Banyak orang yang masih menganggap kalau feelings dan emotions itu dua hal yang sama. Padahal bisa kita lihat dalam dua sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena ini memang dua hal yang berbeda. Banyak juga yang mencampur adukan feelings, emotions dengan actions atau dengan perilaku, dengan behavior gitu. Tapi memang tiga hal itu, bahkan dua hal tadi, feelings dan emotions, itu adalah aspek pembentuk pengambilan keputusan kita atau membentuk perilaku kita, membentuk pribadi kita, membentuk actions kita. Kalau feelings, itu kita nggak bisa stop. Itu pasti akan kita alami di awal. Jadi kan awalnya itu feelings, kemudian kita punya emotions ke situ, baru nanti akan menentukan kita akan berperilaku seperti apa, akan mengambil sikap apa, action apa, perilaku apa, yang nantinya akan bisa menjadi identitas kita, bisa menjadi sebuah kebiasaan dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Nah, kalau feelings itu seperti orang berpikir. Semakin kamu bilang, udah jangan dipikirin, tentang thinking ya, berpikir. Udah jangan dipikirin, semakin dipikir. Kenapa? Karena untuk berpikir itu kita nggak bisa stop. Kita nggak bisa sekonyong-konyong gitu ya, berhenti berpikir, udah stop pikiran kita. Nggak bakal berhenti berpikir. Manusia itu berpikir sampai puluhan ribu, 35.000 pikiran setiap harinya, bisa lebih bahkan. Sama seperti orang feelings. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita sedang ada aktivitas, kita sedang melakukan apapun, pasti ada feelingnya kan dalam satu hal itu. Kita suka, kita nggak suka, kita benci, kita apa, kita nggak mau, dan lain sebagainya. Banyak orang yang bilang, udahlah nggak apa-apa, tekan aja itu, nggak usah kamu rasain feelingnya. Nggak bisa. Yang namanya feeling itu pasti akan menempel sama kita dan pasti akan ada. Pasti. Dan kita boleh merasakan apapun. Feelings kan perasaannya. Kita boleh merasakan apapun. Kita merasakan suka, merasakan cinta, merasakan sayang, merasakan dipahami, disayangi, dicintai, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget feelings itu. Itu semuanya boleh kita rasakan. Bahkan feelings-feelings yang katanya negatif gitu ya, kayak feelings of disgust, rasa benci, rasa jijik, rasa aneh, dan lain sebagainya, itu boleh juga kita rasakan. Itu bukan sesuatu yang harus kita selalu pendam, selalu dorong ke alam bawah sadar. Kenapa? Kalau kita dorong terus, akhirnya kita punya feeling itu, dan akhirnya membentuk perilaku kita. Jadi kebanyakan memendam gitu loh, memendam perasaan, memendam feeling, padahal itu nggak baik. Karena setiap hari pasti ada, masa kita pendam terus kan itu. Terus, bedanya dengan emotions apa? Emotions itu bisa kita kontrol berdasarkan apa yang kita feeling. Kalau misalkan kita punya feeling, kayaknya aku nggak suka nih, kayaknya nih, masih feeling aja. Kayaknya aku nggak suka nih sama seseorang ini. Kemudian apakah kita akan mengeluarkan emosi marah? Apakah kita akan mengeluarkan emosi biasa aja? Emosi ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang bisa kita kendalikan, bisa kita lakukan atau tidak. Nah, banyak orang yang masih mencampur adukan ini, padahal emosi itu bisa dikontrol. Kamu mau marah, kamu mau nangis, kamu mau meledak, kamu mau merasa bagaimanapun emosimu, itu bisa kamu kontrol. Banyak orang yang masih merasa aku nggak bisa kontrol emosi. Bukan, yang kamu nggak bisa kontrol itu adalah feelingsmu, bukan emosimu. Ya, kalau emosi bisa kamu kontrol, artinya kamu mau keluarkan atau tidak itu terserah kamu. Tapi sebisa mungkin kamu punya regulasi emosi yang baik, sehingga kamu tidak perlu selalu marah ketika ada sesuatu yang nggak sesuai harapan. Kamu tidak perlu selalu nangis, sedih, tantrum, nangis kejer gitu ketika ada sesuatu yang menyedihkan. Kamu bisa kontrol, sedih boleh, feelings. Sekali lagi ya, feelings itu boleh. Kamu boleh merasa sedih, tapi tidak harus kamu wujud nyatakan dengan emosi apapun. Kalau kamu mau keluarkan ketika kamu rasa itu baik, silahkan, boleh, jangan dipendam. Artinya emotions ini bisa kamu kontrol. Ya. Kemudian yang lebih bisa kamu kontrol lagi adalah ketika kamu punya feelings, ketika kamu punya emotions, kamu juga bisa
punya action, punya behavior, punya identitas, punya perwujud nyataan dari emosi itu, perilakumu, behaviormu, pribadimu, identitasmu, kebiasaanmu. Itu yang sangat bisa kita kontrol, perilaku kita sebetulnya. Banyak orang yang mungkin saya bilang ini alasan gitu ya. Saya nggak bisa ngontrol perilaku saya, nggak bisa ngatur ini saya, apa yang saya lakukan, saya nggak sadar. Bullshit itu kalau saya bilang. Bisa kamu kontrol, cuma kamu tidak mau dan belum mencoba. Karena kamu merasanya kamu sudah hilang kontrol sejak kamu punya feeling itu, gitu loh. Jadi kan kontinuitasnya adalah feeling, emotions, kemudian actions tadi itu semua. Ada banyak, perilaku dan lain sebagainya. Itu tuh yang nggak bisa kamu kontrol, cuma feeling aja. Tapi emotions dan actions itu bisa kamu kontrol. Kamu merasa nih ya, feelings. Kamu merasa dalam bahaya. Emotionsmu adalah cemas, takut, dan lain sebagainya. Ini bisa kamu kontrol dengan berbagai latihan nafas, latihan untuk regulasi emosi, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku harus melewati emotions dulu. Kalau emosinya sudah mereda, actionnya pasti nggak akan separah itu, kan gitu. Jadi ada kontrol di situ. Nah, ini akan menjelaskan banyak hal. Ketika kita melihat orang atau merasakan sendiri, kenapa ya dia berperilaku seperti itu? Kenapa dia nggak mikir dulu? Mungkin dia sudah merasa hilang kontrol sejak emosinya muncul. Dia membiarkan dirinya itu lepas kontrol dari emosinya. Padahal manusia dewasa itu harusnya punya kontrol emosi yang baik, dan itu dilatih sejak kurang lebih sekitar masa-masa remaja. Kalau kita nggak punya kontrol emosi yang bagus, misalnya nih ya, kita punya orang tua yang nggak punya kontrol emosi yang bagus, kita tiru. Kita anggap itu sesuatu yang benar. Kita nggak pernah latihan regulasi emosi kita. Misalkan kalau ada masalah, kita tarik nafas dulu, nggak reaktif gitu ya. Kita nggak pernah seperti itu. Kita nggak pernah coba untuk selesaikan masalah kita. Kita diskusi dengan baik, kita pelan-pelan, ngomong pelan-pelan. Semuanya pakai emosi, semuanya pakai feeling. Dia merasa seperti itu, ya udah harus aku keluarkan mentah-mentah seperti itu. Nah, itu berarti bukan punya regulasi emosi. Apalagi kalau sudah dalam bentuk action, gitu kan, actionnya juga ikut negatif akhirnya. Dan ini bisa kita latih lagi. Caranya bagaimana? Kita lebih tidak reaktif. Cara yang paling efektif yang saya ketahui adalah dengan mindfulness. Mindfulness itu misalnya dengan meditasi, latihan untuk pernapasan, latihan untuk bukan menahan emosi ya, lebih mengetahui emosiku itu di mana. Journaling misalnya. Kita jadi tahu, oh ini ya yang membuat aku oh ini berarti emosiku begini, ini salah atau enggak. Di situ nanti kita akan di-guide atau diarahkan untuk oke, berarti emosiku ini nggak bisa diarahkan seperti ini terus, harus aku ubah dengan kesadaran itu. Nah, mindfulness itu perannya di situ. Oke, aku punya kemarahan yang besar nih, feelingsku itu selalu ada amarah yang besar, aku merasanya kayak nggak sabaran atau bagaimana. Ya kita latih itu. Misalnya dengan sublimasi, agresi ini harus aku lampiaskan kemana? Oke, sekarang aku lampiaskan ke olahraga, misalkan begitu. Tapi kalau kita ditanya, kenapa ya aku merasa begini? Nggak tahu kenapa. Nah, itu harus kita cari tahu dulu akar masalahnya, baru kita bisa selesaikan. Kalau kesulitan, mending minta bantuan psikolog. Minta bantuan untuk ya psikoterapi seperti itu, misalkan CBT, mindfulness, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa lebih tahu tentang diri kita sendiri dan bisa membantu kita regulasi emosi dengan baik. Kayak gitu. Ya, video hari ini memang panjang banget ya, tapi semoga bisa memberikan insight, wawasan kepada kalian semua, dan ini juga akan saya upload di YouTube. Semoga bisa membantu kalian untuk mengetahui tentang diri sendiri, tentang emosi, tentang feelings, dan action kalian. Oke, seperti itu. Terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua.